Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Jazuli, NIM saya 0499500093 dari Prodi Agribisnis Peternakan UPBJJ Malang. Ingin menjawab soal dari tugas 3 dasar-dasar penyuluhan pertanian. Untuk soal pertama, tujuan komunikasi yang jelas penting karena beberapa alasan. Yang pertama, efektivitas pesan. Pesan yang disampaikan dengan tujuan yang jelas lebih mudah dipahami oleh penerima. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, fokus dan konsistensi. Tujuan yang jelas membantu pembicara atau penulis tetap fokus pada topik utama dan menghindari penyimpangan. Yang ketiga, motivasi dan arah. Tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi baik bagi pengirim maupun penerima pesan. Penerima akan lebih termotivasi menanggapi jika mereka memahami maksud dan tujuan komunikasi. Yang keempat, pengukuran keberhasilan. Dengan tujuan-tujuan yang jelas, lebih mudah untuk mengukur keberhasilan. Yang kelima, efisiensi waktu. Komunikasi yang terfokus pada tujuan, penghemat waktu karena menghindari informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Untuk soal yang kedua, dari kelima kategori adopter yang menurut saya paling diperhatikan oleh para penyuluh adalah golongan kedua (penerap dini) dan ketiga (penerap awal). Kedua golongan ini dapat digunakan untuk membantu penyuluh dalam mempengaruhi golongan penerap awal dan penerap akhir. Hal ini didasari beberapa alasan berikut. Golongan penerap dini mempunyai pengikut yang banyak di daerahnya dan dianggap sebagai contoh atau teladan. Kalau mereka sudah dapat dibina menjadi pembantu penyuluhan sebagai kontak tani, misalnya, maka peranan mereka dalam usaha memajukan teknologi baru akan besar sekali. Sedangkan golongan penerap awal harus mendapat perhatian pula dari para penyuluh, karena kedudukannya dalam masyarakat. Yang perlu diusahakan adalah agar masa proses adopsi pada golongan ketiga ini jangan terlampau lama. Untuk soal yang ketiga, menurut saya pendekatan penyuluhan yang paling baik secara keunggulannya yaitu pendekatan pembangunan desa terpadu. Karena sebagai langkah kegiatan untuk membangun desa secara terpadu, baik yang mencakup masalah-masalah ekonomi (peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani), maupun masalah-masalah sosial (untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Kegiatan penyuluhan tidak hanya mengenalkan atau menyuluhkan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka menaikkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Program pembangunan pedesaan terpadu juga berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.